Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM akhir 172. Di sini pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas praktikum pemrograman web modul ke-6 yaitu materi array. Oke, langsung saja. Di sini pada modul ini ada 5. Yang pertama ada pembuatan array, yang kedua ada perulangan terhadap array, yang ketiga ada pengurutan array, keempat mengubah urutan array, dan yang terakhir mencari nilai dalam array. Dimulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini kita diminta untuk mengeksekusi kode ini dan menjelaskan tentang kode tersebut. Tapi sebelum itu, tentunya kita akan menampilkan isi dari array tersebut. Oke, bagaimana cara kita menampilkannya? Di sini saya menggunakan for each. Oke, for each yang dimana kita memiliki sebuah array yang bernama hari. Di sini alias kita ganti jadi key yang memiliki value dan kita akan memanggilnya dengan echo hari ke key adalah value. Kita juga menambahkan line break agar ketika dimunculkan itu tidak satu baris gitu, jadi langsung ada line breaknya di bawah. Sini saya menggunakan perulangan dari for each untuk menampilkan seluruh isi dari array tersebut. Oke, saya akan menjelaskannya. Di sini array itu menampung sebuah nilai. Nah, nilainya ini bisa kita sebut dengan value. Nah, ini memiliki 6 atribut yang bernama selain value itu ada namanya key. Nah, di sini setiap isi dalam array itu memiliki indeksnya masing-masing. Untuk key-nya itu dimulai secara defaultnya itu dimulai dari 0 sampai berapa banyak elemen yang ada dalam array tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba nge-run. Oke, di sini langsung keluar ya. Hari ke-1 Senin sampai hari ke-7 itu Minggu. Nah, kenapa dimulai dari 1? Kenapa tidak dimulai dari 0? Karena di sini ditempatkan atau kita menempatkan angka 1 itu mulai dari awal atau dari Seninnya. Jadi hari Senin ini kita ubah key-nya yang seharusnya itu 0, tapi kita ubah jadi 1, otomatis untuk value berikutnya itu akan menyambung dari angka 1 tersebut. Itu menyebabkan ini mulai dari 1. Jika saya ganti jadi contohnya jadi 0, jadi kosong gini, maka dimulai dari 0. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengubah kode tersebut, mengganti angka 1 ini menjadi string dengan nama send. Oke, sini saya press. Nah, setelah kita ganti bentuknya seperti ini karena key dari Senin ini langsung berubah. Yang awalnya tadi 1 itu menjadi send, dan selanjutnya dari Selasa sampai Minggu ini akan diulang dari 0 gitu. Karena ini juga termasuk bagian stringnya. Jadi key di sini itu kayak bentuknya itu kayak indeks ya. Nah, yang kedua itu perulangan terhadap array. Nah, ini langsung kita salin saja. Nah, kita diminta untuk menggunakan for each atau perulangan for each untuk menampilkan tampilan seperti berikut. Nah, sini ini bertindak sebagai key dan ini bertindak sebagai value. Nah, kita akan menggunakan for each untuk menampilkannya. Sama seperti kode yang sebelumnya, kita juga menggunakan for each untuk menampilkannya.
otomatis kita memiliki sebuah array yang bernama info. Kita taruh alias key sama dengan value. Nah, kita tinggal menampilkannya dengan echo. Nah, karena yang seharusnya nama penemu ini itu kita diminta untuk menaruhnya di depan, otomatis pas kita panggil ini value-nya yang kita taruh di depan, bukan key-nya. Kita tambahkan string menemukan dan kita taruh key. Oke, tambahkan line break. Oke. Setelah kita run, sini kita refresh saja. Nah, langsung keluar ya, sama seperti ini. Karena di sini sebagai value, mudah saja caranya, yaitu tinggal membalikkan saja. Value-nya diganti jadi depan, key-nya ditaruh jadi belakang. Oke. Nah, selanjutnya ada pengurutan array. Kita salin saja kodenya di sini. Ini ada error. Oke, sudah. Nah, sini kita di kode ini kita memiliki 4 fungsi. Ada fungsi sort di sini. Terus kedua ada fungsi arsort. Yang ketiga ada fungsi keysort. Dan yang terakhir ada fungsi keysort. Nah, fungsi-fungsi ini sebelum saya kerannya, saya jelaskan sebentar. Fungsi-fungsi ini memiliki perbedaan. Nah, di fungsi-fungsi ini perbedaannya itu ada di cara mengurutkan. Jadi fungsi ini adalah fungsi untuk mengurutkan suatu elemen di dalam array. Nah, tetapi cara kerjanya itu berbeda. Yang pertama mulai dari assort. Assort ini akan mengurutkan elemen itu secara ascending berdasarkan value. Atau di sini nilai value-nya nih. Nah, berbeda dengan arsort. Arsort ini kebalikan dari sort atau descending juga bisa kita panggil. Itu mengurutkan elemen itu sesuai dengan value. Cuman itu dimulai dari yang terbesar. Kalau sort itu mulai dari yang terkecil, sedangkan arsort itu mulai dari yang terbesar. Nah, untuk keysort ini sama juga mengurutkan, tetapi itu berdasarkan key atau kunci, yang dimana di sini kuncinya. Nah, itu secara ascending mulai dari huruf A sampai Z. Berbeda dengan arsort itu mengurutkan juga, cuman dia itu dari Z ke A. Secara terbalik itu descending. Coba kita print ya. Tapi sebelum itu saya tambahkan line break. Oke, kita refresh. Oke, sudah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sort itu bergerak secara ascending. Ascending itu gimana? Itu mulai dari awal. Kalau bisa dibilang awal atau dari terkecil lah gitu ya. Itu sesuai dengan merujuk ke
value. Nah, jadi yang paling kecil di mana? Itu mulai dari 55, 60, 62, 93 sampai 170. Secara berurutan dari awal dari yang terkecil. Nah, berbeda dengan AR sort, ini mulai dari yang paling besar secara descending atau terbalik gitu. Nah, kalau key sort ini juga sama pengurutan, tapi ini berdasarkan key, bukan berdasarkan value-nya. Mulai dari ascending, karena dia ascending berarti dari awal, atau dari terkecil, karena huruf A ini kan kalau dalam alfabet itu kan pertama. Nah, otomatis itu diurutkan dari pertama yaitu A, Brazil, Indonesia, Malaysia, sampai Palestina. Dan yang terakhir adalah key R sort, ini kebalikan dari key sort. Ini secara descending dan ini merujuk ke key atau sesuai dengan key. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengubah urutan array. Ini saya langsung biar tidak susah-susah. Oke, ini kita pakein colon break. Ya, tidak nyambung ya. Nah, di sini saya run dulu. Nah, ada 3 ya. Di sini ada fungsi array reverse, yang kedua ada fungsi array flip, yang ketiga adalah shuffle. Nah, dari ketiga fungsi ini fungsi untuk mengubah urutan array. Nah, kalau reverse, teman-teman dapat lihat, reverse ini mengubah elemen array secara terbalik gitu. Diubah yang awalnya Afghanistan yang memunculkan pertama sampai Palestina, namun reverse ini dibalik urutan array-nya. Jadi yang pertama itu dari Palestina, Malaysia, Indonesia, Brazil sampai Afghanistan. Nah, ini tidak mengubah key-nya, juga tidak diubah. Begitu juga dengan value-nya tidak ikut berubah. Gitu. Yang kedua ada namanya flip. Nah, array flip ini berfungsi untuk mengubah array juga sama. Cuman di sini dia itu lebih ke menukar. Jadi yang seharusnya ya outputannya seperti ini, yang di depan itulah key-nya, belakangnya itu adalah value-nya. Namun ini key itu akan bertindak sebagai value dan value itu akan bertindak sebagai key. Jadi dibalik gitu. Ini kan 93 Afghanistan dibalik Brazil, seharusnya Brazil 55 tapi 55 Brazil gitu. Itu namanya ngeflip, diubah. Yang terakhir itu ada namanya shuffle. Jadinya kalau shuffle ini akan mengubah mengacak gitu ya, diacak lah gitu elemen yang ada dalam array ini. Jadi yang awalnya nih apa namanya Afghanistan nih, Afghanistan itu kan memiliki value 93, otomatis key-nya itu bisa ada di urutan pertama. Nah, namun ternyata pas dilihat 93 itu ada di key nomor keempat gitu. Jadi diacak, di shuffle elemen yang ada di dalam array tersebut. Itu. Oke, dan yang terakhir kita di sini diminta untuk membuat sebuah fungsi untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat pada suatu array. Nah, fungsi ini harus mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari ada pada array dan false jika tidak ada. Oke, otomatis dari sini kita bisa tahu ya, ada dua outputan, ada itu true dan juga false. Ini termasuk ke dalam tipe data boolean. Oke, kita di sini sudah ada function awalnya. Jadi kita bisa langsung salin dan kita akan menambahkannya. Oke, nah kita di sini ada komentar ya. Pertama di sini lakukan pencarian. Jika ditemukan maka mengembalikan true, jika tidak maka mengembalikan false. Oke, langsung saja. Di sini karena ini boolean kita buat saja langsung ya. Oke. Kita memakai for each biar lebih murah pencariannya.
array as di sini array-nya itu bisa sebagai value ya. Value ini sebagai array. Jadi indeks kita di sini memiliki dua parameter, ada array dan ada cari. Nah, array ini kita buat sebagai value. Nah, yang dimana kita buat if statement-nya, dimana ketika elemen yang kita taruh atau yang ingin kita cari di sini kita taruh di parameter cari, jika itu sama dengan value atau ada gitu di dalam array-nya gitu, itu akan mengembalikan nilai true. Jadi kondisinya itu diperiksa terlebih dahulu. Setelah diperiksa, di sini akan diperiksa terlebih dahulu. Nah, ternyata di if kondisi ini yang kita taruh di sini itu nilainya itu ternyata ada nih di dalam value atau di dalam array tersebut, maka kembaliannya itu akan true gitu dan akan mengembalikan suatu kondisi, entah itu dari string atau pernyataan yang kita buat sendiri. Nah, jika tidak, maka akan kembaliannya itu akan false. Oke, kita buat contohnya. Di sini saya memiliki sebuah array yang sebut saja kita bilang buah lah. Nah, buahnya ini saya pengen apel, terus ada saya taruh anggur, terus ada nanas, dan terakhir itu ada jeruk. Kita buat dikit-dikit saja, kita tutup kedua. Nah, kita buat if statementnya, if cari, kita taruh array-nya gitu ya. Nih kan ada dua nih, ada parameter array dan cari. Nah, untuk di sini kita taruh bagian array-nya, array dari buah tersebut, otomatis buah, koma, kita masukkan nilainya yang kita ingin kita cari. Saya ingin mencari anggur, maka keluarannya buah tersebut ada di dalam array. Nah, jika tidak else, maka keluarannya itu buah tersebut tidak ada di dalam array. Nah, oke, sudah. Coba kita refresh. Nah, teman-teman dapat lihat ya. Di sini ini untuk indeks parameter array-nya itu diisi oleh buah. Otomatis ini akan mengambil semua value-nya, akan mengecek semua value-nya di sini. Dan di sini koma. Nah, parameter cari ini berperan. Di sini ada salah satu value-nya itu anggur. Otomatis ini akan dicek terlebih dahulu apakah ada di dalam sebuah array itu yang bernama anggur gitu. Nah, jika ada, ini akan ngeprint teks dengan tulisan buah tersebut ada di dalam array. Jika tidak ada, buah tersebut tidak ada di dalam array. Nah, coba kita masukkan buah yang tidak kita taruh di dalam array tersebut. Contohnya, saya ingin menaruh pisang. Oke, saya run. Nah, buah tersebut tidak ada di dalam array karena setelah dicek nih, ternyata ini cari ini tidak sama dengan value, otomatis akan mengembalikan false dan ini akan dicetak yaitu buah tersebut tidak ada di dalam array. Gitu. Coba kita tes lagi satu. Saya ingin jeruk. Refresh. Nah, ada. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.